Jamaah Masjid Arafah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini saya berdiri di sini untuk menggantikan salah satu penceramah yang berhalangan hadir, yaitu guru kami Profesor Dr. Khairuddin Nasution MA. Insya Allah beliau berkenan untuk hadir pada hari Kamis besok. Jamaah Masjid Arafah yang kami hormati, pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema, yaitu Islam dan isu-isu kekinian. Kalau dalam bahasa kerennya itu kontemporer, yang cocok dengan realitas saat ini itu seperti apa. Nah, kita tahu bahwa realitas itu selalu berubah. Makanya dalam suatu kaidah itu dijelaskan begini: an-nusus mutanahiyah wal waqa'i ghairu mutanahiyah. An-nusus jamak dari nas, tapi yang dimaksud di sini adalah teks-teks keagamaan. Itu sifatnya terbatas, sedangkan perubahan sosial itu sifatnya tidak terbatas. Artinya realitas itu terus selalu berubah. Selalu ada problem-problem yang kita hadapi seiring berjalannya waktu itu sendiri. Maka dari itu, yang namanya Al-Quran itu kan selalu kita pahami, selalu kita tafsiri. Coba Bapak Ibu, kalau Al-Quran itu kita diamkan saja, tidak kita baca, tidak ada kegiatan atau proses penafsiran terhadap Al-Quran, apa yang terjadi dengan Al-Quran itu sendiri. Padahal Allah sudah menjanjikan bahwasanya Al-Quran itu sholihun di kulli zaman wa makan, selalu relevan sepanjang tempat dan waktu. Tetapi bukan berarti taken for granted, didiamkan saja. Tidak, harus ada proses pemahaman, penafsiran agar Al-Quran itu selalu relevan sepanjang ruang dan waktu. Makanya kita mengenal karya-karya tafsir ulama abad-abad pertengahan. Saat ini pun ulama-ulama modern juga sudah banyak yang membuahkan hasil karya tafsir Al-Quran. Contohnya ulama karismatik dari Indonesia seperti Muhammad Quraisyhab. Beliau salah satu mufassir kontemporer yang ada di Indonesia. Beliau mencoba menafsirkan Al-Quran itu agar selalu selaras sesuai dengan konteks ruang dan waktu. Bapak Ibu jamaah Masjid Arafah rahimakumullah, karena keterbatasan waktu, ya cukup saya jelaskan dua hal saja. Yang pertama yaitu realitas yang beragam atau keanekaragaman atau pluralitas, atau bahasa lainnya ialah diversitas. Yang kedua yaitu disabilitas. Nah, cukup dua hal itu, walaupun masih banyak kategorinya. Nah, yang pertama realitas beragam atau keanekaragaman atau diversitas. Kita tahu bahwa di dunia ini kita tidak bisa menolak adanya keanekaragaman. Saya kemarin di video itu menjelaskan, yang tergabung dalam grup di Masjid Arafah itu, saya menyatakan begini: Islam itu adalah agama satu-satunya di muka bumi ini yang mengakui dan
dan menghargai adanya perbedaan. Seperti yang sudah saya bacakan di awal tadi, di pembukaan tadi. Ya. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Jadi setiap umat itu Allah telah memberikan atau menjadikan syariat gitu. Jadi setiap umat itu ada syariatnya masing-masing. Ya. Umat itu tidak hanya terbatas umat Islam Bapak Ibu. Umat itu dalam konteks peradaban itu berarti lebih luas lagi. Itu umat. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Di sini ada titik tekan. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Ummatan wahidah. Jadi Allah itu tidak mengendaki menjadikan satu umat di dunia ini. Faktanya kan demikian. Ya toh Bapak Ibu? Sebagai contoh begini, kita hidup di lingkungan RT misalnya. Oh ternyata faktanya ada kok tetangga kita yang memiliki keyakinan yang berbeda dengan kita, memiliki agama yang berbeda dengan kita. Fakta kan begitu. Itu tidak bisa kita tolak. Pasti ada perbedaan itu. Faktanya di dalam umat Islam sendiri itu banyak aliran pemahaman, aliran pemikiran di dalam memahami Islam, sehingga memunculkan mazhab, sehingga memunculkan kelompok-kelompok. Kalau kita mempelajari sejarah Islam ya, kita tentunya mengenal 4 mazhab. Kita mempelajari fikih, perbandingan fikih, perbandingan mazhab, itu kita mengenal 4 mazhab. Lalu kalau kita belajar ilmu kalam, nah ini anak-anak pondok ini pasti pernah belajar ya. Pernah belajar kan? Ilmu kalam, akidah gitu kan. Itu juga di dalam konteks pemikiran ilmu kalam itu juga terbagi menjadi beberapa macam aliran. Kalau kita mengenal ada aliran Asy'ariyah, ada aliran Mu'tazilah, ada Jabariyah, ada Qadariyah, di mana aliran-aliran itu mempengaruhi keyakinan kita, konsep kita terhadap takdir. Tuh, ini pengaruhnya di sini. Nah, kalau kita meyakini bahwa semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah kok hidup ini. Saya ceramah di sini pun sudah ditakdirkan oleh Allah. Saya tidak bisa menolak. Saya jadi ini itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Saya berbuat ini itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Itu adalah paham determinisme, di mana ada salah satu aliran dalam teologi Islam disebut sebagai Jabariyah yang meyakini adanya aliran, yang meyakini adanya pola atau konsep pemikiran semacam itu. Jadi kita itu seperti wayang, Bapak Ibu. Seperti wayang, tinggal jalan mau menggerakkan seperti apa. Mau dalangnya ke sini ke sana itu kita tinggal mengikuti saja. Kita nggak bisa menolak itu. Jadi dalam keyakinan ini itu menolak atau mengeliminasi adanya usaha manusia. Percuma usaha, sudah ditakdirkan semua kok. Rezeki sudah ditakdirkan, semua sudah ditakdirkan. Kita berjalan menuju rumah pun sudah ditakdirkan. Percuma usaha, nggak ada hasilnya karena semuanya sudah ditakdir. Ada juga aliran lain, yaitu aliran Qadariyah. Aliran Qadariyah ini menolak paham determinisme. Mereka meyakini free will and free act, kebebasan berbuat dan berkehendak. Enggak, semua ini bukan takdir, tapi adalah hasil dari usaha kita sendiri. Wah, itu ekstrim lagi juga itu. Jadi seakan-akan meniadakan peran Tuhan di dalam kehidupan umat manusia ini. Itu Qadariyah. Yang kelak nanti akan memunculkan aliran Mu'tazilah. Mu'tazilah itu aliran yang mementingkan atau mengunggulkan akal di atas segalanya. Disitulah nanti dalam konteks sejarah peradaban Islam, aliran Mu'tazilah menjadi salah satu mazhab di dalam pemikiran Islam. Nah, Bapak Ibu, itu adalah sekelumit perbedaan di dalam umat Islam. Belum lagi dalam konteks fikih, belum lagi dalam konteks
organisasi ya, seperti NU, Muhammadiyah dan seterusnya. Itu adalah gambaran dari perbedaan internal umat Islam. Nah, Bapak Ibu jamaah Masjid Arafah, kalau kita berbicara masalah agama itu ada 3 komponen. Yang pertama, mengapa itu disebut agama? Itu jelas ada seorang nabi yang membawa agama itu. Yang kedua, adanya kitab suci atau doktrin, ajaran. Kita sholat, zakat, puasa, haji itu kan sudah tercantum di dalam kitab suci kita, Al-Quran. Itu doktrin. Yang ketiga, ada komunitas atau pengikut. Tanpa 3 aspek itu tidak bisa disebut sebagai agama. Tadi yang pertama saya menjelaskan, ada seorang nabi. Nah, setiap agama itu pasti mengakui, meyakini adanya seorang nabi atau rasul yang diutus untuk membawa agama itu di muka bumi. Tidak hanya Islam, tapi juga agama-agama yang lain pun, kalau kita mengerucutkan konsep itu menjadi ahlul kitab, agama samawi. Agama samawi itu agama yang diyakini itu turun dari langit dan membawa kitab suci masing-masing yang diturunkan oleh Tuhan. Di dalam Islam kita mengenal Nabi dan Rasul itu jumlahnya kita berapa itu? Berapa jumlah Nabi dan Rasul dalam Islam itu? Yang kita akui dan kita yakini 25. Tetapi kalau kita merujuk dalam suatu keterangan hadis, jumlah Nabi itu tidak hanya 25, tapi lebih. Jumlahnya ialah 124.000 Nabi yang ada di dunia ini, yang pernah diutus, yang pernah menjadi Nabi. Sedangkan Rasul itu jumlahnya 313, ada yang berpendapat 315. Tetapi yang wajib kita ketahui dan yakini hanya 25 saja. Bayangkan itu banyak sekali. Di dalam Al-Quran dijelaskan likulli ummati rasul. Jadi setiap umat itu ada rasul. Kalau kita kembalikan ke penjelasan awal saya tadi, yaitu bahwa setiap umat, setiap peradaban, setiap tempat itu pasti ada nabi dan rasul. Tapi kita tidak mengenal. Di Al-Quran hanya yang kita kenal ya 25 yang kita yakini. Nah, ada nabi-nabi yang bernama Nabi Syed. Pernah dengar belum Bapak Ibu? Belum pernah. Nabi Samuel alaihissalam pernah dengar belum? Itu nabi juga itu. Nabi Yehezkiel itu nabi. Ada Nabi Yosua alaihissalam, Nabi Daniel alaihissalam. Nah, nabi-nabi tersebut lebih populer di kitab-kitab terdahulu, tidak disebutkan dalam Al-Quran. Nah, itu mereka itu termasuk dari 124.000 nabi. Ada juga nabi yang disebut Nabi Yohanes Sang Pembaptis. Wah, itu baru dengar ya itu ya. Nabi namanya Nabi Yohanes Sang Pembaptis. Itu kalau kita mengira ini jangan-jangan umat Kristen ini, padahal tidak. Nabi Yohanes Sang Pembaptis itu sebetulnya nama lain dari Nabi Yahya alaihissalam. Itu. Makanya dalam kitab Injil Perjanjian Baru itu ada kitab Yohanes. Tapi mungkin bukan merujuk pada Yohanes Sang Pembaptis itu. Nah, begitu juga Nabi Isa alaihissalam itu dalam Islam itu dikenal dengan Nabi Isa. Tapi dalam agama lain, khususnya agama Kristen, dikenal dengan nama Yesus. Tapi merujuk pada orang yang sama. Nabi Isa itu menggunakan bahasa ibu. Nabi Isa itu adalah bahasa Aram, bahasa yang digunakan sehari-hari. Bahasa Arab itu terbagi menjadi 2, bahasa Arab Barat dan bahasa Arab Timur. Nabi Isa itu dalam bahasa Arab, bahasa aslinya itu disebut sebagai Yesu. Yesu itu bahasa aslinya. Sehingga ketika nama Yesus itu diterjemahkan dalam bahasa Arab, dia menjadi nama Isa alaihissalam. Itu hanya transmisi bahasa saja.
Dalam bahasa Ibrani, Nabi Isa dikenal dengan nama Yeshua. Lalu diterjemahkan dalam bahasa Yunani menjadi Yesus. Ada tambahan pus di situ. Itu dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Arab, Yesus diterjemahkan menjadi Isa alaihissalam. Karena bahasa Arab itu terpengaruh dengan bahasa Aram Timur. Bahasa Aram Timur itu menyebut Yesus atau Isa itu ialah Iso Maseha gitu. Nah, ini perbedaan bahasa saja, tapi merujuk pada orang yang sama. Nah, Bapak Ibu jemaah Masjid Arafah rahimakumullah, di sini saya ingin mengatakan bahwa perbedaan itu ialah given. Given itu ya sudah dari sononya begitu. Memang perbedaan itu sunatullah begitu. Masalah nanti berbeda keyakinan, berbeda agama dan lain sebagainya, itu nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Tetapi di dunia ini kita tidak bisa menolak adanya perbedaan. Coba Bapak Ibu, semua di dunia ini Islam, kan nggak mungkin. Allah sendiri bilang kok, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Allah tidak menjadikan satu umat di dunia ini. Allah tidak menjadikan semua itu Islam. Enggak. Faktanya demikian. Memang perbedaan itu pasti terjadi. Begitu. Coba misalnya kita sebagai orang itu kan nggak bisa loh menentukan kita lahir di mana. Itu coba deh kita, misalnya saya ya lahir di Vatikan sana. Saya nggak bisa menolak, nggak bisa menolak. Saya lahir di Vatikan Italia sana. Kira-kira dari orang tua saya itu misalnya agamanya Katolik Roma ya. Ya mestinya saya ikut orang tua saya yang beragama Katolik Roma. Begitu. Itu tidak bisa kita tolak. Tetapi dalam perjalanan hidup itu ada yang namanya hidayah. Nah ini yang kita lupa. Hidayah. Kita memang tidak bisa menolak kita lahir di mana, dengan orang tua siapa, orang tuanya kaya atau miskin, pejabat atau tidak, kita tidak bisa menolak itu. Karena itu semua sudah ditentukan oleh Allah. Tetapi dalam perjalanan hidup ada proses hidayah, di mana manusia itu bisa jadi berubah di dalam proses kehidupannya. Yang tadinya beragama lain, lalu di dalam proses kehidupannya bisa berubah menjadi agama Islam misalnya. Itu adalah hidayah. Hidayah itu adalah hak prerogatif Allah. Nah ini Bapak Ibu jamaah Masjid Arafah sekalian. Jadi pentingnya kita pentingnya kita betul-betul menyadari bahwa kehidupan ini penuh dengan keanekaragaman. Kehidupan ini penuh dengan perbedaan. We respect the difference or diversity, but also we believe that our religion is most correct. Nah, bahasa Inggrisnya begitu. Kita menghargai perbedaan itu ada, tetapi juga kita meyakini bahwa keyakinan kita, agama kita, keyakinan dari agama kita itu adalah agama yang paling benar sesuai dengan keyakinan kita, sesuai dengan Quran surat, saya lupa, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah itu hanyalah Islam. Itu keyakinan kita Bapak Ibu. Itu yang kita pegang. Jadi tidak salah kalau kita bersikap bahwasanya meyakini bahwa agama kita itu paling benar. Tidak masalah, itu keyakinan kok. Harus kita yakini begitu. Kalau enggak ya nanti bagaimana nanti kalau tidak meyakini agama kita yang paling benar gitu kan? Nanti akan muncul konsep relativisme. Jadi menganggap semua agama itu benar, itu keliru. Ya. Tetapi kebenaran kita itu selalu dibatasi dalam konteks sosial. Maksudnya bagaimana? Saya sebagai seorang Muslim meyakini agama saya paling benar. Tetapi ada juga umat yang lain juga meyakini hal yang sama. Betul betul Bapak Ibu? Betul. Gitu. Nah ini kalau dibenturkan secara sosial ribut, gitu kan? Maka dari itu harus ada toleransi antar umat beragama. Nah, itu adalah perbedaan yang ada di muka bumi. Yang berikutnya, selain kita menghargai adanya perbedaan, kita juga perlu menghargai adanya disabilitas. Nah ini juga perbedaan juga Bapak Ibu. Difabel, ada perbedaan antara orang ya yang normal dengan mohon maaf abnormal. Ya misalnya
Kita ini kan alhamdulillah diberi Allah kesempurnaan, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa berbicara. Tetapi ada juga kawan-kawan kita yang diberi, yaitu termasuk anugerah juga, yang diberi kekurangan. Nah, misalnya ada orang yang tunanetra, ada orang yang tunawicara, tunarungu, ada kelainan mental. Itu juga perbedaan. Maka dari itu dijelaskan di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Manusia itu berbeda, tetapi perbedaan itu enggak penting di hadapan Tuhan. Yang penting itu ialah kadar ketakwaan. Begitu. Nah, yang saya ingin berpesan Bapak Ibu, ketika kita berbicara masalah disabilitas ini, perbedaan ini, ya antara normal dan tidak normal, begitu. Kalau kita kembali ke masjid sini ya, Masjid Arafah ini, bagaimana kita bisa merespon atau sensitif terhadap adanya kaum difabel itu Bapak Ibu. Nah, ini contohnya ada Mas Mamat ini. Mas Mamat ini juga termasuk difabel. Punya kekurangan beliau. Nah, kalau dia misalnya saya ngomong begini kan untuk orang normal, tapi beliau tidak paham, ya kan? Apa yang saya omongkan harus dengan menggunakan bahasa isyarat. Nah, maka dari itu kita harus betul-betul sensitif terhadap orang-orang seperti itu. Nah, misalnya ketika saya ngomong ini ada orang yang pakai bahasa isyarat di sini, itu sensitif itu namanya. Itu membuktikan bahwa masjid ini ramah terhadap difabel atau disabilitas. Saya itu juga agak itu Bapak Ibu ya. Ketika misalnya di sini ada dua orang yang mohon maaf difabel. Satunya itu adik itu namanya Fano itu, yang satu Mas Mamat. Itu kalau mereka berdua ngomong itu pakai bahasa isyarat, saya di tengah-tengah. Itu saya seperti orang bodoh Bapak Ibu. Betul itu. Ih, janjane orang bodoh. Saya seperti orang tolol gitu. Yang paham ya hanya Mas Fano dan Mas Mamat itu, karena pakai bahasa isyarat begitu. Saya bohong aja begini. Begitu juga sebaliknya, ketika saya berbicara seperti ini, ya yang paham hanya orang-orang normal. Begitu loh Bapak Ibu. Ya, ini yang harus bisa menjadi perhatian kita bersama. Difabilitas itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama kelainan mental, kedua kelainan fisik, ketiga bisa kelainan mental sekaligus kelainan fisik. Nah, ini yang perlu kita pertimbangkan. Padahal dalam Islam kita betul-betul mengutamakan konsep keadilan, konsep persamaan, keadilan dan kebebasan. Konsep kesetaraan atau al-musawwah itu tercantum dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 seperti yang sudah saya bacakan tadi. Manusia itu berbeda, tapi itu gak penting bagi Tuhan. Yang penting itu ialah ketakwaannya. Itu adalah konsep kesetaraan. Gitu. Mudah-mudahan dengan ceramah yang singkat ini kita bisa menyadari bahwa perbedaan itu ialah sunnatullah, kehendak Allah, given.